Mungkin seseorang itu hidup tanpa dengan khauf saja, tanpa roja. Apa yang dia miliki daripada energi, apa yang dia miliki daripada modal yang Allah berikan kepadanya dari mulai hidup sampai dia meninggal, kalau dimaksimalkan belum cukup. Cukup kita bercermin kepada malaikat. Malaikat itu dari mulai Allah ciptakan, ada di antara mereka yang sujud terus sampai hari kiamat. Seperti yang Rasulullah ceritakan di Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu masjid di atas Ka'bah yang Allah letakkan di atas langit yang ketujuh. Di situ Allah ciptakan setiap hari sebanyak malaikat berapa? 20.000 malaikat. Di antara mereka ada yang berdiri terus sampai hari kiamat. Di antara mereka 20.000 ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Nah, nanti setelah dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala, setelah hari kematian, setelah trompet yang pertama itu, ya, maka mereka itu berkata begini kepada Allah, qal ya Rabb ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kami tidak bisa mengetahui akan hakikatmu yang sebenarnya. Qal ya Rabb, aku tidak bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesungguhnya. Padahal dia nggak pernah berleha, nggak pernah berhenti, aja nggak pernah ibadah terus dari mulai diciptakan sampai meninggal, nggak pernah berhenti gitu. Berarti apa? Magom apa yang dipakai? Roja. Magom apa? Khauf. Digunakan makom khauf sehingga ibadah terus, nggak ada tidurnya, nggak ada lehanya, nggak ada istirahatnya, terus sampai dia mati. Paham? Cukup? Nggak cukup. Dia merasa nggak cukup masih. Dia merasa nggak cukup. Gitu. Nah, paham? Apalagi manusia yang masih istirahat. Nah, sehingga apa? Kalau semua khauf yang dia pijakan, dia hidup dengan modal khauf saja, maka bisa stres dia. Karena dia merasa nggak cukup. Paham? Atau roja terus. Allah Ghafur Rahim. Berapa banyak orang yang bermaksiat tapi di akhir umurnya Allah rahmat. Allah dengan kasih sayangnya Allah kasih hidayah. Sehingga Allah kasih dia taufik, sehingga kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, sholat sekali mati, akhirnya masuk ke dalam surga. Selesai sudah. Dia berharap jadi seperti dia. Akhirnya dia senang-senang dulu maksiat. Nah, putus asa akhirnya. Bahaya juga seperti itu. Nah, sehingga apa? Nggak baik juga. Nah, sehingga yang baik itu adalah bainal khauf wal raja. Jangan seperti itu, karena takutnya dia seperti itu. Iya, kalau bernasib seperti dia. Kalau nggak bernasib seperti dia gimana? Orang iblis itu loh, yang beribadah selama 185.000 tahun berakhir demikian. Apalagi saya yang belum 100 tahun, yang hanya berapa puluh tahun. Gitu. Nah, yang bikin dia punya pertimbangan seperti itu apa? Khauf. Anak belum seperti ibadahnya iblis. Gimana anak bisa masuk surga? Gimana bisa aku seatap dengan Nabi Muhammad? Nggak mungkin lah. Oh mungkin, kenapa? Karena Allah Ta'ala itu Maha Rahim. Allah Ta'ala itu Maha Rahman. Allah Ta'ala itu bisa menyampaikan seseorang itu dengan dasar mahabbahnya. Yang penting kuatkan mahabbah kita, besarkan mahabbah kita, besarkan niat kita. Saya ingin memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Apa yang saya punya, yang Allah berikan pada saya akan kerahkan semuanya untuk Nabi Muhammad. Dengan niat seperti itu Allah akan sampaikan kepada derajatnya mereka-mereka yang berada di dalam jalannya Nabi Muhammad, sehingga nanti ketika kita meninggal kita berada sejajar dengan Nabi Muhammad, sehingga kita insya Allah bertetangga dengan Muhammad. Setiap hari kita melihat surganya Nabi Muhammad. Bisa apa itu yang bisa mempertimbangkan kita dan bisa kita menyampaikan ke situ? Roja, gitu dah. Nanti ya, itu magam roja itu namanya. Nah, jadi kita harus ada di antara dua hal itu.